dermatoterapi. Ya, kalau konsep dari diagnosis adalah segitiga mengerucut. Artinya makin kita melakukan satu intervensi seperti anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosisnya harus makin ngerucut atau makin jadi satu. Ya, tapi kalau konsep terapi beda. Kita mulai dari terapi yang paling kecil, kemudian kita kalau misalnya tidak berhasil atau perlu evaluasi, kita baru lebar. Artinya apa ngerucut? Ngerucut itu artinya paling minimal efek samping, paling minimal biayanya, paling mudah dikerjakan, paling pokoknya semuanya paling kecil. Kalau bisa nggak pakai obat, misalnya cuma pakai ngomong aja sembuh dia, ya udah pakai itu aja. Tapi kalau nggak bisa, kita harus pakai obat. Mulai dari jenis obatnya, kalau bisa satu jenis, kalau nggak bisa kita lanjutin. Ya, dermatoterapi bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah bahan dasar atau nama lainnya vehikulum. Yang kedua bahan aktif. Ya, contoh misalnya amoksisilin sirup, berarti bahan aktifnya amoksisilin, bahan dasarnya sirup. Ya, amoksisilin kaplet, berarti bahan dasarnya amoksisilin, bahan dasarnya kaplet, bahan aktifnya amoksisilin. Ya, kalau di dermatoterapi salah satu yang paling utama adalah bahan dasar. Ya, selain bahan aktif, bahan dasar ini perlu sekali dipertimbangkan. Ya, nah kita bicara tentang bahan dasar. Bahan dasar ada yang satu fase. Satu fase itu yang pertama padat. Padat itu nama lainnya bedak. Yang kedua cair. Yang ketiga minyak atau ointment atau nama lainnya salep. Ya, kalau yang cair ada dua. Kalau larut dalam air namanya solusio. Kalau larut dalam alkohol namanya tinctura. Itu yang satu fase. Kemudian ada yang dua fase. Dua fase itu artinya campuran antara padat dengan cair. Namanya losio atau lotion atau bedak kocok. Kalau campuran antara padat dengan minyak namanya pasta. Contohnya pasta gigi. Itu minyak dengan padat. Ya, kalau campuran cair dengan minyak itu namanya krim. Tergantung lagi. Kalau airnya lebih banyak namanya krim oil in water. Kalau salepnya lebih banyak itu krim water in oil. Tapi itu namanya krim. Ya. Nah, itu yang dua fase. Ya, yang satu fase padat, cair, salep, yang dua fase lotion, krim, pasta. Ada yang tiga fase, artinya campuran antara padat, cair dan ointment. Namanya linimenta atau pasta pendingin. Ya. Lanjut lagi. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan, kapan kita pakai padat, cair, ointment, pasta, lotion, krim, linimenta, ya. Prinsip dermatoterapi, ya, ini yang penting. Basah diterapi dengan basah. Kering diterapi dengan kering, kecuali krusta atau koreng. Ya, jadi basah tidak boleh diobati dengan yang kering. Ya. Kalau diobati dengan yang kering, jadinya terapinya jadi salah. Dia tidak akan jadi sembuh. Ya. Nah, jadi secara konsep lesi itu sama dengan luka. Ya. Luka itu ada luka basah, ada luka kering, atau lesi ada lesi basah, lesi kering. Apa bedanya basah dengan kering? Basah biasanya kita bedakan dengan tisu, ya. Kalau kita lengketkan di lesinya, kemudian lesi tisunya ada jejas atau lengket, berarti dia basah. Tapi kalau dia kering, kalau dia tidak ada jejas, berarti dia kering, ya. Semua lesi yang basah harus diobatin dengan basah, sesuai dengan prinsip dermatoterapi tadi. Semua yang basah diobati dengan kompres basah terbuka. Ya, atau nama ininya open wet dressing. Ya. Prinsip dari kompres basah terbuka ini, prinsip utamanya adalah penguapan. Itu prinsip utamanya. Ya, jadi kalau penguapan berarti sangat bergantung pada suhu lingkungan.
kelembapan lingkungan, tekanan lingkungan, ya, zat yang dipakai untuk kompres. Jadi itu semua yang menjadi pertimbangan, ya. Jadi cara kompres, ya. Yang pertama ini alat dan bahannya harus disiapkan, ya. Pertama dia harus punya mangkok, ya. Jadi kemudian cairan ini, cairan kompres, saya bilang cairan ya. Kenapa? Karena kita tidak bicara tentang bahan aktif, ya. Jadi cairannya itu bisa misalnya NaCl dan sebagainya, ya. Cairan itu tuangkan ke mangkok. Kemudian ada kasa, ya. Kasanya harus absorbable, artinya menyerap air, ya. Nah, ini contoh kasanya, ya. Jadi contoh kasanya kita buka, ya. Kertasnya kita buang. Nah, ini kasanya. Kasanya jangan dibentang lagi, setumpuk inilah rendem, peres, ya. Sudah diperes, diletakkan di lesinya, ya. Jadi satu tumpuk ini kira-kira 6-8 lapis, ya. 6-8 lapis. Jadi rendem, peres, tempelin 5 menit. Sudah 5 menit, angkat, kita rendem lagi, ya. Apa artinya rendem? Rendem itu artinya semua bagian daripada kasa harus tercelup di dalam air, ya. Nah, baru diangkat, peres, ulangi lagi sampai 6 kali, ya. Jadi dilengketkan 5 menit, ya. Baru diangkat, rendem lagi, peres lagi, tempelin lagi, ulangi sampai 6 kali, ya. Itu prinsip kompres. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa 5 menit? Kenapa 5 menit? Ya, kalau di Jambi 5 menit. Kenapa? Karena dengan tebel 6-8 lapis, ya, kalau ditempelkan, ya, dengan cuaca kelembapan itu sudah mengering, mulai mengering karena prinsipnya penguapan. Jadi kalau ini kulit, ini kasa, ya, dalam 5 menit ini cairan eksudat ini sudah lengket di kasanya, ya. Tidak boleh sampai kasa ini nggak ada cairan, kering. Kalau kering kita cabut, kita angkat, ini akan terjadi luka baru. Jadi jangan sampai terjadi timbul luka baru. Jadi 5 menit, angkat, rendam lagi, peres. Perlu diganti nggak? Kalau terlalu kotor ganti, kalau nggak perlu, ya. Jadi ulangi sampai 6 kali. Kenapa 6 kali? Ya tergantung lukanya. Kalau lukanya eksudatif banget, boleh sampai 12 kali, ya. Jadi itu tergantung pada eksudatnya, ya. Kedua, ini yang basah. Kedua, kalau dia kering bagaimana? Kalau kering kita lihat dia krusta atau non krusta. Kalau krusta kita lakukan nekrotomi, artinya krustanya itu diangkat atau dibuang, ya. Sesudah kita angkat, kalau tebal, ya, kalau tebal nekrotomi dulu. Sesudah kita angkat krustanya, kira-kira lesinya basah atau kering? Basah. Jadi kita lakukan kembali kompres basah terbuka, ya. Kalau dia krustanya cuma tipis, boleh langsung kompres, ya. Dia akan mengangkat, ya. Kenapa kalau krusta harus diangkat? Jadi luka itu artinya kulit itu terbuka, diskontinuitas, artinya kulit dengan kulit terjadi diskontinuitas. Kalau ada koreng, ada krusta, ini kulit ini tidak akan menyatu karena ada hambatan. Jadi kulit ini harus dibuang, ya, harus dibersihin, dia baru bisa menyatu, ya. Itu nekrotomi. Kalau dia non krusta, baru boleh pakai bedak, lotion, gel, krim, salep, ya. Ini nggak boleh dibolak-balik, ya. Bedak, lotion, gel, krim, salep, ya. Nah, makin ke sini penetrasinya makin kuat, ya. Jadi kalau bedak hampir dibilang tidak ada penetrasinya. Lotion lebih dalam, gel lebih dalam dari lotion, krim lebih dalam dari gel, salep lebih ke paling dalam, ya. Jadi makin ke sini ini penetrasinya makin dalam. Kapan kita pakai yang dalam? Kalau penyakitnya kronis. Makin kronis, dia kulit kita pasti makin tebal.
Kalau makin tebal kita butuh penetrasinya makin dalam. Ya, yang kedua tergantung tipe kulitnya. Misalnya kalau di telapak tangan, ini kan kulitnya jauh lebih tebal dibanding dengan punggung tangan. Ya, nah, jadi kita pilih yang penetrasinya dalam. Memakai krim dengan dosis yang sesuai. Ya, untuk pemakaian krim kita kenal ada istilah yang namanya FTU. FTU itu artinya fingertip unit. Artinya ini satu FTU. Satu fingertip unit. Tip itu satu ruas. Jadi fingertip unit. Finger itu jari. Ya. Ini satu unit. Ya, satu FTU itu. Jadi kita lihat kalau di krem ya, kita tahu ya tube itu kan begini dia. Ya, tube. Ini semua mulutnya ini sama ini. Ya, kemudian nanti tutup dengan tutupnya. Ya, tutupnya ini kan ada peruncingnya yang untuk buka ini. Semua ukuran mulutnya itu sama. Ya, jadi kalau kita pencet tube krim ini dari sini sampai di sini, itu artinya satu FTU. Satu FTU sama dengan setengah gram. Satu FTU sama dengan setengah gram. Ya, jadi kalau 2 FTU 1 gram. 1 gram. Ya. 2 FTU atau 1 gram itu untuk satu telapak tangan yang diobatin. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ini 2 ini berarti harus dioleskan untuk daerah seluas satu telapak tangan. Satu telapak tangan itu kira-kira 10 cm meter persegi. Jadi 1 gram untuk 10 cm persegi. Ya. Jadi itu. Ya. Oke. Kita ulangi sekilas dermatoterapi. Kita bicara tentang 2 hal. Yang pertama bahan dasar atau vehikulum, yang kedua bahan aktif. Ya, sekarang kita bicara tentang beberapa bahan aktif. Yang paling sering kita pakai adalah kortikosteroid. Ya, kortikosteroid topikal, singkatannya KST. Ya, kortikosteroid topikal. Ya, kortikosteroid topikal dibagi menjadi beberapa potensi. Ada yang low potensi rendah. Ada moderate, sedang, ada poten, ada yang super poten. Ya, biasanya kalau saya nggak ngapal persen-persennya, karena itu nanti membingungkan. Ya, pokoknya yang saya hafal yang ada sediaannya di Jambi, di apotik. Ya, jadi saya taunya kalau low pasti menggunakan hidrokortison. Kalau moderate, dexonide, fluosinolon, mometasone. Ya, dexonide itu contohnya Dexolek. Ya, fluosinolon, cinolon. Mometasone, Dermovel atau Movapot. Yang poten, betametason dan desoximetasone. Ya, ini nama lainnya Inerson. Kalau terkenal Inerson. Yang super poten, clobetasol. Ya. Jadi kapan kita pakai yang rendah, sedang, poten, super poten, sama dengan pemilihan vehikulum. Makin kronis dia, kita makin pakai yang super poten. Kalau makin akut, ini. Yang kedua, ketebalan kulit. Makin tipis kulitnya, kita pakai yang potennya rendah. Makin tebal kulitnya, kita pakai yang super poten. Ya, jadi berdasarkan ketebalan kulit dan akut kronisnya kita memilih. Jadi kalau wajah biasanya kita makainya sampai di sini aja. Ya. Kenapa tidak boleh semua disikat dengan yang super poten supaya radangnya itu cepat sembuh? Hati-hati dengan yang namanya efek samping. Ya, apa efek samping daripada kortikosteroid topikal? 1, telangi ekstasis. Pernah ya lihat, jadi kalau dibilang di muka itu, dia pakai steroid lama-lama, jadinya urat-uratnya muncul. Nah, itu telangi ekstasis karena steroidnya terlalu lama.
Ya, mungkin pakai hidrokortison mungkin bisa lama, bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau clobetasol 3 bulan, 6 bulan sudah telangi ekstasis berat. Ya, clobetasol paling 2 minggu aja, nggak boleh lama-lama. Yang kedua, hipopigmentasi. Ya, steroid kan anti radang. Salah satu sel radang yang di kulit itu namanya melanosit. Jadi dia anti radang, jadi membunuh radang atau merusak radang. Salah satunya melanosit. Kalau dirusak, akhirnya apa? Melanositnya rusak sehingga tidak bisa menghasilkan melanin, jadinya hipopigmentasi. Ya, kita tahu juga. Tapi bisa juga hiperpigmentasi, bisa juga. Artinya radangnya dikontrol, tapi melanositnya mengeluarkan banyak melanin. Ya. Nah, bisa juga hipertrikiasis. Hipertrikiasis itu berbulu-bulu. Jadi itu karena steroid yang terlalu lama. Ya, jadi kalau orang yang perawatan nggak memperhatikan steroid yang dipakai, nanti mukanya berbulu-bulu. Ya, bisa strie. Strie itu sama dengan kalau nama lainnya adalah selulit. Nah, kalau memakai steroid lama, dia bisa jadi selulit. Ya, jadi kayak apa ya? Orang hamil ya, tiba-tiba perutnya kan gede itu. Nanti sesudah sembuh sudah melahirkan nanti banyak garis-garis strie, stretch mark ya. Namanya strie atrophiae. Bisa juga jadi dermatitis acneiformis. Jadi dermatitisnya acneiformis, bentuknya kayak acne. Ya. Luka jadi susah sembuh karena luka kan perlu sel-sel peradangan untuk membantu. Kan dihadang. Ya, jadi luka sulit sembuh. Yang kedua, yang berikutnya tinea menjadi tidak khas. Jadi tinea, jamur tidak boleh diobatin dengan kortikosteroid topikal. Apalagi dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, ini jadinya tidak khas. Tinea yang tidak khas karena penggunaan steroid namanya tinea incognito. Ya, jadi susah dikenal.